Al-Quran yang menjadi kitab suci umat Islam telah menjadi pusat perhatian para ilmuwan selama berabad-abad, dikarenakan isinya yang sangat memukau dan membuat akal manusia menjadi tercengang. Begitu banyak ayat di dalamnya yang menggambarkan tentang fenomena alam yang ilmiah, yang bahkan baru terungkap oleh sains modern meski ribuan tahun sebelum kemunculan Al-Quran itu sendiri. Bagaimana mungkin kitab yang ada kurang lebih 1400 tahun yang lalu memiliki isi pengetahuan yang sangat akurat? Apa saja yang telah diungkapkan di dalamnya? Untuk itu, mari kita telusuri ayat Al-Quran yang telah terbukti kebenarannya secara saintifik. Penemuan-penemuan saintifik modern yang sejalan dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran seringkali menimbulkan kekaguman dan penasaran. Al-Quran yang diwahyukan lebih dari 14 abad yang lalu mengandung banyak ayat yang menurut beberapa tafsiran mencerminkan fenomena alam dan penemuan ilmiah yang hanya bisa diketahui dengan teknologi modern. Berikut beberapa contoh penemuan saintifik yang sesuai dengan ayat-ayat dalam Al-Quran. Yang pertama, pembentukan alam semesta. Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu dulu adalah satu kesatuan, kemudian kami pisahkan antara keduanya? Hal ini sejalan dengan ilmu pengetahuan yang kita kenal sebagai teori Big Bang, menjelaskan bahwa alam semesta bermula dari sebuah titik singularitas yang sangat panas dan padat yang kemudian mengembang. Ledakan dahsyat atau dentuman besar The Big Bang merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta. Berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta, dikenal juga dengan teori ledakan dahsyat atau model ledakan dahsyat. Berdasarkan pemodelan ini, ledakan ini alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, mengembang secara terus-menerus hingga hari ini. Berdasarkan pengukuran terbaik di tahun 2009, keadaan awal alam semesta bermula sekitar 13,7 miliar tahun lalu, yang kemudian selalu menjadi referensi sebagai waktu terjadinya Big Bang tersebut. Teori ini telah memberikan penjelasan paling komprehensif dan akurat yang didukung oleh metode ilmiah beserta pengamatan. Selanjutnya, perluasan alam semesta. Quran Surah Ad-Dariyat ayat 47. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Sejalan dengan ilmu pengetahuan penemuan oleh Edwin Hubble bahwa galaksi menjauhi kita dan satu sama lain menunjukkan bahwa alam semesta sedang mengembang. Sistem klasifikasi Hubble merupakan sistem pengklasifikasian morfologi pada galaksi yang diperkenalkan oleh Edwin Hubble pada tahun 1936. Sistem ini sering disebut juga sebagai garpu tala karena bentuknya yang menyerupai garpu tala. Diagram garpu tala Hubble, skema Hubble membagi galaksi menjadi 3 kelas utama: eliptis, lentikular, dan spiral. Berdasarkan penampilan visual galaksi tersebut, kelas keempat berisi galaksi dengan penampilan yang tak beraturan. Sampai saat ini sistem klasifikasi Hubble ini merupakan sistem klasifikasi yang paling banyak digunakan baik oleh astronom profesional maupun amatir. Selanjutnya, pengembangan embrio. Penjelasan mengenai pengembangan embrio dapat kita temukan di Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Selanjutnya Al-Mu'minun ayat 13. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh dalam rahim. Selanjutnya Al-Mu'minun ayat 14. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Sejalan dengan ilmu pengetahuan, tahapan pengembangan embrio manusia dalam rahim termasuk pembentukan darah, tulang, dan daging telah dipelajari dan didokumentasikan oleh embriologi modern. Selanjutnya, barzakh.
pemisah antara dua lautan. Quran Surah Ar-Rahman ayat 19, Dia membiarkan dua laut, tawar dan asin bertemu. Quran Surah Ar-Rahman ayat 20, di antara keduanya ada pembatas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Sejalan dengan ilmu pengetahuan, fenomena alam di mana air tawar dan air asin bertemu namun tidak bercampur karena perbedaan dalam kepadatan, salinitas, dan suhu telah diamati. Fenomena bertemunya dua air laut namun tidak saling bercampur ini juga disebabkan karena gaya fisika yang disebut tegangan permukaan. Para ahli kelautan menemukan bahwa air dari laut-laut yang bersebelahan memiliki perbedaan massa jenis. Karena perbedaan massa jenis ini, tegangan permukaan mencegah dua lautan untuk saling bercampur seolah-olah terdapat dinding tipis yang memisahkan keduanya. Selanjutnya, mengenai bentuk bumi, Quran Surah An-Nazi'at ayat 30, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Dan Quran Surah Az-Zumar ayat 5, Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sejalan dengan ilmu pengetahuan modern yang menggambarkan bumi dengan geoid yang menyerupai bentuk telur atau lebih tepatnya sedikit pipih di kutub dan membengkak di khatulistiwa, bukan benar-benar bulat sempurna. Bumi merupakan planet yang bentuknya bulat, dan jika diukur lebih akurat lagi, bentuknya tidak bulat sempurna tapi sedikit lonjong mirip telur ayam. Itulah sebagian kecil bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat kita temui di dalam kitab suci Al-Quran. Semoga menambah keimanan dan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.